Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilvandro Rumahorbo, mewakili kelompok T7266S, KKN tematik COVID-19 UPN Veteran Yogyakarta. Sebagaimana kita tahu bahwa saat ini virus COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona seakan-akan telah menghentikan aktivitas manusia di seluruh dunia di berbagai kalangan. Dan sekarang semua kegiatan baik pekerjaan maupun kegiatan mengajar dilakukan di rumah dengan tujuan untuk menghentikan rantai penyebaran virus COVID-19. Nah, maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial aplikasi daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting di laptop atau PC, agar dapat menunjang kegiatan daring di rumah seperti sekarang ini. Langsung saja ke... Baik, jadi yang pertama kali harus dilakukan tentunya mendownload aplikasi Zoom Meeting terlebih dahulu. Jika melalui PC dapat melalui browser Google Chrome, jika melalui smartphone dapat melalui App Store atau smartphone. Jadi dalam kolom pencarian kita ketikkan Zoom US/download. Tunggu hingga muncul halaman dari Zoom Center-nya. Nah, jika sudah muncul halaman seperti ini, kita tinggal download aplikasi Zoom-nya saja. Jadi di laman ini ada 3 aplikasi Zoom dengan bidang yang berbeda-beda, aspek yang berbeda-beda, seperti yang pertama Zoom Client for Meeting untuk Microsoft Outlook, dan satu lagi untuk IBM Notes. Dan yang akan kita pakai yaitu Zoom Client for Meeting. Jadi kita tinggal klik download saja. Dan tunggu hingga proses downloadnya selesai. Dan jika sudah selesai, kita tinggal install aplikasinya seperti biasa saja dan tunggu hingga finish, lalu tunggu hingga muncul shortcut Zoom di tampilan desktop Anda. Dan jika sudah muncul tampilan Zoom-nya, tinggal kita buka saja. Baik, jadi ini merupakan tampilan awal Zoom Cloud Meetings. Ada 2 opsi, yaitu Join a Meeting and Sign In. Tidak ada bedanya dengan aplikasi Zoom Meeting ketika dibuka di smartphone. Jadi yang pertama kali kita lakukan yaitu sign in, karena kita akan menggunakan Zoom ini secara berkala secara terus-menerus. Di sini kita dapat login melalui Google atau Facebook. Tinggal login menggunakan akun saja. Nah, di sini jika kita ingin login menggunakan akun Google, tinggal mengetikkan email Google kita, akun Google kita, lalu mengetik kata sandi, tunggu hingga proses loginnya selesai, dan ketika proses loginnya ini selesai, kita akan dibawa kembali ke tampilan Zoom Meeting. Launch Zoom. Nah, ya seperti ini tampilan Zoom Meeting ketika kita sudah melakukan sign in. Ada 4 opsi di sini, yaitu pertama New Meeting, Join, Schedule, and Share Screen. Dan juga pada bagian atasnya ada kolom chat, meetings, dan kontak. Jadi yang kolom chat ini digunakan ketika kita punya kontak untuk melakukan chat, bisa menggunakan Zoom juga. Meeting ini digunakan ketika kita ingin melakukan meeting di kemudian hari, jadi dapat dijadwalkan di sini. Ini kontak teman kita. Jadi yang pertama kita lakukan ketika ingin membuat suatu meeting, yaitu menggunakan opsi New Meeting. Nah, di sini tampilan dari video cam PC atau laptop. Nah, yang pertama kali kita lakukan ketika kita masuk ke Zoom Meeting ini, yaitu mengklik Join with Computer Audio, agar suara dari orang lain ketika berbicara dapat kita dengar. Itu langkah pertama yang sangat penting. Nah, ini merupakan tampilan meeting dari aplikasi Zoom. Nah, jadi ketika kita mengklik New Meeting pada halaman awal tadi,
kita di sini bertugas sebagai host. Nah, jadi host ini berfungsi sebagai ketika ada orang lain ingin masuk ke dalam meeting kita, nah, orang lain itu butuh persetujuan host agar dapat masuk ke meeting kita ini. Jadi tidak sembarang orang dapat masuk ke dalam meeting kita. Oke, jadi di sini ada 6 feature pada Zoom meeting, yaitu yang pertama security, ada log meeting ketika kita ingin meetingnya seperti privat, tidak ada orang lain ingin masuk, kita dapat mengchecklist log meeting ini. Dan selanjutnya ada enable waiting room, jadi ketika peserta ingin masuk ke dalam meeting, dia akan dialihkan ke dalam suatu laman tunggu, yaitu waiting room. Terus selanjutnya ada partisipan. Partisipan ini untuk kita melihat siapa aja yang bergabung ke dalam meeting kita. Karena di sini baru satu orang doang, jadi tidak dapat kelihatan. Selanjutnya fitur chat. Fitur chat ini digunakan untuk melakukan chat dalam satu meeting. Jadi ketika ada berbagai macam orang, ketika ingin melakukan chat, dapat dilakukan melalui sini. Dan ini juga dapat digunakan untuk umum, everyone, dan bisa ke orangnya langsung. Karena di sini tidak ada partisipan lain, jadi tidak bisa ditampilkan. Selanjutnya ada share screen. Ya, jadi share screen ini seperti namanya memiliki fungsi untuk membagikan tampilan layar di laptop atau PC kita kepada semua partisipan. Jadi ketika kita klik di sini ada 3 bagian, yaitu basic, advanced, and files. Jadi untuk basic ini ada share screen, share whiteboard, dan share iPhone atau iPad ketika kita memiliki koneksi dengan iPhone, iPad di laptop. Terus advanced ada portion of screen, music or composition audio, dan second camera. Terus file ketika kita ingin membagikan file dari laptop kita ke partisipan. Jadi yang paling umum digunakan yaitu share screen dan share whiteboard. Jadi ketika kita share screen, kita klik share-nya. Nah, maka di sini akan ada tampilan seperti ini yang menunjukkan bahwa kita sudah melakukan share screen, dan buktinya ketika kita melakukan share screen ini ada di sini seperti tombol-tombol seperti ini, dan otomatis para partisipan dapat melihat layar yang kita tampilkan ini, yang di garis kotak hijau ini, seluruh layar ini. Nah, di sini ketika kita sudah melakukan share screen, kita dapat membuka file-file seperti file presentasi atau file Word yang ingin kita presentasikan ke partisipan. Dan ketika dalam proses mengajar, ini berfungsi ketika pengajar, dosen atau guru ingin mempresentasikan materi berupa PPT atau Microsoft Word ke para murid atau para mahasiswa. Nah, ketika sudah selesai melakukan share screen atau selesai memaparkan materi, kita dapat melakukan stop share di sini atau pause share. Pause share ketika kita sudah tidak ingin melakukan share lagi, maka tampilannya akan berhenti seperti ini, dan ketika kita melakukan seperti membuka file-file lain, itu tidak akan terlihat oleh para partisipan. Nah, selanjutnya ketika kita ingin memberhentikan share screen-nya, maka kita akan klik stop share. Nah, ketika kita sudah mengklik stop share, kita akan kembali lagi ke tampilan awal dari Zoom meeting-nya. Jadi, seperti yang sudah diperlihatkan sebelumnya, dalam menu share screen ini ada opsi lain, yaitu share whiteboard. Ketika kita mengklik share, maka akan muncul tampilan layar putih yang besar. Nah, di sini berguna ketika kita dalam menjelaskan suatu hal ketika kita di sekolah, misalnya pengajar atau guru itu menulis dalam papan tulis biasanya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai opsi dari pengganti papan tulis tersebut. Bisa kita lakukan menuliskan teks bla 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 bla, atau draw. Misalnya kita membuat suatu bangun ruang berupa kubus. Nah, kita bisa menggunakannya di whiteboard ini. Lalu ada menu-menu lain seperti penghapus ketika kita ingin menghapusnya. Lalu pilih opsi warna. Ada font juga. Dan ketika kita sudah selesai melakukan seperti menggambarkan dalam seluruh papan tulis ini,
dan kita ingin menghapusnya dan agar tidak capek-capek melakukan erasure, kita dapat melakukan clear all drawings. Nah, jika sudah selesai, maka kita lakukan seperti tadi, stop share. Nah, kita akan kembali lagi ke tampilan awal dari Zoom meeting, dan kemudian setelah itu ada menu lain yaitu record. Jadi kalau record ini seperti nama juga berfungsi untuk merekam seluruh aktivitas atau kegiatan selama meeting berlangsung. Ini kita bisa milih unmute myself atau continue with audio. Nah, di sini sebagai bukti sudah direkam, maka akan muncul logo recording di sini. Nah, ketika kita sudah selesai melakukan recording, kita stop, dan di sini ada notif yaitu the recording file will be converted to MP4 when the meeting ends. Jadi ketika kita mengklik end meeting ini, mungkin bisa langsung dicontohkan saja. Nah, maka akan muncul convert meeting recording dari video rekaman yang telah kita buat. Nah, di sini akan langsung muncul secara otomatis rekaman yang sudah kita rekam tadi. Kita kembali lagi ke meetingnya. Nah, menu berikutnya yaitu ada menu reaction. Jadi menu reaction ini cuma ada dua emoji ya, yaitu clap dan thumbs up. Jadi ketika presentasi ini dapat digunakan ketika pemateri menanyakan siapa yang bisa materi ini misalkan. Nah, peserta dapat memberikan emoji clap-nya. Nah, ini berfungsi agar ketika pengajar menanyakan siapa yang bisa dan peserta melakukan emoji clap ini, si pengajar dapat melihat siapa kiranya peserta yang mengacungkan jari secara online gitu istilahnya. Nah, mungkin seperti itu fungsi dari menu-menu yang ada di Zoom Meeting. Dan jika ada yang bertanya bagaimana cara partisipan masuk ke dalam Zoom Meeting yang telah dibuat oleh host seperti ini, caranya yaitu mengarahkan kursor kita pada bagian seperti tanda seru ini yang ada di bagian pojok kiri atas. Kita klik. Nah, lalu di sini akan muncul informasi mengenai Zoom Meeting yang telah kita buat, seperti meeting ID, hostnya itu siapa, dan password. Di sini ada dua password, di mana yang pertama ini dimasukkan untuk ketika pengguna laptop atau PC ingin masuk ke Zoom meeting kita. Sementara yang numerik password ini digunakan untuk pengguna smartphone yang ingin masuk ke dalam Zoom meeting kita. Dan jika tidak ingin capek-capek mengetikkan meeting ID atau password, kita dapat melakukan copy URL seperti ini dan mempastenya ke grup-grup kelas misalnya. Nah, mungkin seperti itu yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.